Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Yola Anggi sebagai dosen ekonomi dan saya sendiri Anissa Larasati sebagai moderator dari kelompok 1 dan bersama teman-teman saya. Ada Angel Tarigan, Selvi Daily, Daniel Lubis, Mutia Pramita, dan Tiara. Di sini kami akan memaparkan presentasi bertopik tentang pasar persaingan sempurna. Baik, di sini ada akan membahas tentang ciri pasar persaingan sempurna, terus juga pemaksimuman keuntungan jangka pendek, dan yang ketiga biaya marginal dan kurva penawaran, dan 4 operasi perusahaan dan industri jangka panjang, dan 5 kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan itu atau yang dijual itu sama atau serupa. Contoh barang yang dijual itu bisa beras, gandum, batu bara, kentang, dan lainnya. Ciri-ciri selengkapnya dari pasar persaingan sempurna adalah perusahaan adalah pengambil harga. Pengambil harga atau price taker berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Seorang produsen adalah terlalu kecil peranannya di dalam pasar sehingga tidak dapat mempengaruhi penentuan harga atau tingkat produksi di pasar. Peranan yang sangat kecil tersebut tidak disebabkan karena jumlah produksi yang diciptakan seorang produsen merupakan sebagian kecil saja dari keseluruhan jumlah barang yang dihasilkan dan diperjualbelikan. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Sekiranya perusahaan ini biasanya mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut atau perusahaan itu, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya. Sama sekali tidak terdapat hambatan-hambatan baik secara legal atau dalam bentuk lain. Secara keuangan atau secara kemampuan teknologi, misalnya kepada perusahaan-perusahaan untuk memasuki atau meninggalkan bidang usaha tersebut. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Barang yang dihasilkan sama atau serupa, tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang tersebut. Perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Barang seperti itu dinamakan dengan istilah barang identikal atau homogeneous. Karena barang-barang tersebut ini adalah sangat serupa, para pembeli tidak dapat membedakan yang mana yang dihasilkan oleh produsen A atau produsen B atau produsen yang lainnya. Sebagai akibat dari sifat ini, tidak ada gunanya kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan persaingan yang berbentuk persaingan bukan harga atau non-price competition, yaitu persaingan dengan misalnya melakukan iklan atau promosi penjualan. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan itu tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi 2 aspek, yaitu jumlah perusahaan yang sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan perusahaan di dalam pasar. Akibatnya, produksi setiap perusahaan adalah sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut. Sifat ini menyebabkan apapun yang dilakukan perusahaan, seperti menaikkan atau menurunkan harga, atau menurunkan produksi, sedikit pun harga yang berlaku dalam pasar atau industri tersebut. Yang terakhir, yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Di dalam pasar persaingan sempurna ini juga dimisalkan bahwa pembeli adalah sangat banyak. Namun demikian, dimisalkan
pula bahwa masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan pasar, yaitu seperti mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Terus akibatnya si produsen ini tidak dapat menjual barangnya dengan harga lebih tinggi dari yang berlaku di pasar tersebut. Yang kedua, permintaan dan hasil penjualan. Di sini terdapat dua hal yang harus kita perhatikan untuk memaksimumkan keuntungan, yaitu biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan dan hasil penjualan barang yang dihasilkan perusahaan. Nah, sifat biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu adalah bersamaan, walaupun dalam struktur pasar itu dia digolongkan dengan perkataan lain, apakah suatu perusahaan itu berada di dalam persaingan sempurna, atau monopoli, oligopoli, atau persaingan monopolitis. Ciri-ciri fungsi produksi dan biaya produksinya adalah seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Akan tetapi sifat ini penjualannya berbeda, di antaranya persaingan sempurna dengan struktur lain pasarnya dalam bentuk permintaan, dan seorang produsen di pasar persaingan sempurna berbeda juga sifatnya dengan yang dihadapi seorang produsen di pasar lainnya. Dan yang ketiga, permintaan pasar dan perusahaan. Apakah ciri pertama dari pasar persaingan sempurna yang diterangkan pada bagian sebelum ini? Sifat tersebut adalah setiap perusahaan adalah pengambil harga, yaitu sesuatu perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga. Interaksi seluruh produsen dan seluruh pembelian di pasar akan menemukan harga pasar, dan seorang produsen hanya menerima saja harga yang sudah ditentukan. Ini berarti banyak pun barang yang diproduksikan dan dijual oleh produsen, ia tidak akan mengubah harga dan ditentukan di pasar. Dan bagaimana permintaan seperti digambarkan dalam grafik atau cara menggambarkan yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini tentang permintaan pasar dan perusahaan. Di sini ada tabel, ini ada grafik permintaan yang dihadapi perusahaan dan pasar. Yang ada pertama perusahaan dan pasar. Di gambar yang kedua ini menunjukkan kalau permintaan dan penawaran ke atas ini dia barang yang dihasilkan perusahaan itu dalam bentuk persaingan sempurna. Bisa dapat dilihat di sini bahwa harga pasar yang tercapai adalah 3.000. Lalu jumlah barang yang dijual belikan itu sebesar 200.000 unit. Dan gambar pertama ditunjukkan permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam industri tersebut. Kurva permintaan Didi adalah berbentuk satu garis yang sejajar dengan sumbu datar, dan tingkat harga yang dicapai adalah 3.000. Kurva Didi ini adalah bersifat elastis sempurna karena dua alasan. Yang pertama, hasil produksi perusahaan tersebut itu serupa atau sama dengan produksi perusahaan lainnya. Yang kedua, alasan keduanya, oleh karena itu produsen perusahaan tersebut adalah sebagian kecil saja yang diperjualbelikan di pasar perusahaan tersebut untuk menjual seluruh produksinya dengan harga 3.000. Jadi di sumbu datar dari gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa produksi perusahaan itu adalah jauh lebih kecil daripada barang yang diperjualbelikan di pasar. Karena apa? Karena perusahaan itu dapat menjual semua hasil produksinya, tidak ada alasan kepada perusahaan untuk menurunkan harga penjualan barang tersebut. Keempat, hasil penjualan marginal dan rata-rata dan total. Di sini ada 3, hasil penjualan rata-rata, hasil penjualan marginal, dan hasil penjualan total. Hasil penjualan rata-rata itu pada dasarnya digambarkan untuk tujuan menjelaskan tentang jumlah permintaan terhadap suatu barang di berbagai tingkat harga. Di samping itu, di dalam menganalisis kegiatan perusahaan, ia menunjukkan pula hasil rata-rata yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksinya. Untuk suatu perusahaan, dalam
pasar persaingan sempurna harga penjualan rata-rata atau AR adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Teman-teman yang nonton ini bisa melihat pada kurva grafik tersebut. Yang gambar yang pertama ini dia apabila dimisalkan dengan harga barang yang produksinya perusahaan adalah 3.000, maka D sama dengan AR sama dengan MR adalah kurva permintaan yang dihadapi perusahaan. Dengan demikian, kurva ini adalah kurva hasil penjualan rata-rata pada harga barang sebanyak 3.000. Dia ini dinyatakan sebagai AR juga. Kalau harga barang yang dijual perusahaan itu adalah 6.000, kurva D pertama, D1 sama dengan AR sama dengan MR adalah kurva permintaan dan kurva hasil penjualan seharga 6.000. Dan hasil marginal ini dia yaitu tambahan hasil penjualan diperoleh perusahaan dari menjual 1 unit barang yang diproduksinya. Kalau harga barang itu 3.000, setiap tambahan barang yang dijual akan menambah hasil penjualan sebanyak 3.000 juga. Dan dalam gambar satu kurva ini, yang gambar kurva ini, D sama dengan AR juga sama dengan MR menggambarkan kesamaan tersebut pada harga 3.000 dan kurva D1 sama dengan AR1, MR1 menggambarkan kesamaan tersebut pada harga 6.000. Dan yang terakhir tentang hasil penjualan total atau TR, yaitu dari perkataan total revenue, telah diterangkan bahwa dalam persaingan sempurna harga tidak akan merubah walaupun bagaimanapun banyaknya jumlah barang yang dijual perusahaan ini. Itulah menyebabkan penjualan total atau TR tersebut berbentuk garis lurus. Selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Kita masuk ke pemaksiman keuntungan jangka pendek. Jadi syarat-syaratnya itu yang pertama, kita membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Jadi ini akan tercapai apabila pembandingan nilai antara dengan biaya total adalah yang paling maksimum. Yang kedua, kita menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan biaya marginal. Ini akan tercapai jika MR sama dengan MG. Di sini kita bisa melihat ada tabel jumlah produksi dan biaya produksi. Jadi, kolom pertama menjelaskan atau berisikan berbagai jumlah produksi. Kolom ketiga menunjukkan biaya berubah total, yaitu semua biaya yang dibelanjakan untuk membeli input berubah atau tenaga kerja. Dengan menjumlahkan biaya tetap total dengan biaya berubah total atau kelompok 3 ke tabel produksi dan penjualan. Jadi, gimana? Satu, sama kayak kolom sebelumnya, menggambarkan jumlah produksi yang dapat dicapai. Kolom 2-nya sedangkan di kolom 3 menunjukkan hasil penjualan total yang akan diterima produsen. Jadi di sini ada tabel hasil penjualan biaya produksi dan keuntungan maksimum. Ada cara yang mudah untuk menentukan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan. Untuk menemukan keadaan tersebut, yang perlu dilakukan adalah yang pertama, membandingkan hasil penjualan total dan biaya total pada setiap tingkat produksi. Yang kedua, menentukan tingkat produksi di mana hasil penjualan total melebihi biaya total pada jumlah yang paling maksimum. Kolom 2 menunjukkan hasil penjualan, manakala kolom 3 menunjukkan biaya produksi. Keuntungan yang diperoleh pada tingkat berbagai produksi ditunjukkan pada kolom 4 yang dihitung dengan rumus keuntungan sama dengan hasil penjualan total kurang biaya produksi total. Selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara Selvi. Adapun grafik pemaksimuman keuntungan oleh suatu perusahaan dapat ditunjukkan dengan dua cara, yaitu satu, pendekatan biaya total dan hasil penjualan total. Kedua, pendekatan biaya marginal dan penjualan marginal. Next, biaya total dan hasil penjualan total. Contoh dari pendekatan ini ditunjukkan oleh grafik yang sudah tersedia di slide.
di mana data-data yang tersedia di grafik merupakan data-data yang terdapat di tabel yang sebelumnya. Terdapat dua kurva, yaitu kurva TC yang disebut dengan biaya total dan kurva TR yang disebut dengan hasil penjualan total. Jika kurva TC berada di bawah kurva TR, menggambarkan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Tetapi jika kurva TC berada di bawah kurva TR, maka perusahaan mengalami keuntungan. Seperti pada gambar, lihat bahwa pada waktu produksi berjumlah 2-9 unit, kurva TC berada di bawah kurva TR. Maka perusahaan tersebut memperoleh keuntungan. Jika dibuat garis tegak antara TC dan TR, maka produksi 7 lah yang menggambarkan keuntungan yang paling maksimum. Dan jikalau produksi mencapai 10 atau lebih, maka perusahaan mengalami kerugian kembali. Perpotongan antara kurva TC dan kurva TR dinamakan titik impas, dan perpotongan itu disebut dengan dua titik, yaitu titik A dan titik B. Yang kedua, pendekatan biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Cara kedua dengan pendekatan biaya marginal dan hasil penjualan marginal sudah terdapat di tabel grafik yang sebelumnya, dan contohnya sudah tersedia di slide. Kurva yang terdapat pada pendekatan ini adalah kurva AFC, AC, MC, dan MR. Pada pendekatan ini, perusahaan dikatakan mencapai keuntungan apabila jumlah produksi tercapai dengan keadaan MC sama dengan MR, atau biaya marginal sama dengan hasil penjualan marginal. Pada grafik tersebut, keadaan MC sama MR ditunjukkan pada waktu produksi 7 unit. Dengan demikian bahwa perusahaan mencapai keuntungan maksimum apabila produksi sebanyak 7 unit. Dan jumlah keuntungan ditunjukkan pada kotak E, A, B, C. Selanjutnya, dalam jangka pendek terdapat 4 kemungkinan dalam corak keuntungan atau kerugian perusahaan atau keadaan keseimbangan perusahaan, yaitu 1, untung luar biasa. Perusahaan akan mendapat untung luar biasa apabila harga lebih tinggi dari biaya rata-rata minimum. Contoh grafiknya udah ada tersedia di slide. Keuntungan luar biasa ditunjukkan dalam kotak AE P0B, yang itu ada tersedia di gambar grafik yang 1. Keuntungan ini hanya berlaku dalam jangka pendek. Kedua, mendapat untung normal. Suatu perusahaan dikatakan memperoleh keuntungan normal apabila hasil penjualan total sama dengan biaya total. Dan di dalam grafik yang sama, perusahaan dikatakan memperoleh untung normal apabila harga MC atau biaya marginal dipotong oleh kurva MR atau hasil penjualan marginal pada titik E1 dan titik E1 merupakan titik singgung D1 yang sama dengan AR dan sama dengan MR. Sehingga karena AC sama dengan AR, maka biaya total sama dengan hasil penjualan total. Yang ketiga, mengalami kerugian tetapi masih dapat membayar biaya tetap. Dalam grafik, contohnya tersedia di dalam grafik yang kedua, menunjukkan keadaan di mana perusahaan mengalami kerugian tetapi masih dapat beroperasi. Gambaran yang seperti ini terjadi ketika perusahaan memperoleh hasil penjualan yang melebihi biaya berubah yang dikeluarkan, tetapi kelebihan tersebut belum dapat menutupi biaya tetap. Dalam keadaan ini, perusahaan tetap meneruskan usahanya. Jika tidak, maka perusahaan akan mengalami kerugian besar. Untuk mengatasinya, perusahaan akan menghasilkan produksi sampai pada tingkat MC sama dengan MR, karena pada tingkat ini akan meminimumkan kerugian. Pada gambar kesamaan MC dan MR dicapai pada titik Q. Biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan adalah sebanyak OQAB, dan hasil penjualan sebanyak OQEP, dan kerugian yang ditanggung perusahaan sebanyak PEAB. Yang keempat, perusahaan menutup atau membubarkan perusahaannya. Terjadi apabila jumlah hasil penjualan di bawah biaya berubah total. Dalam grafik, contohnya terdapat di dalam grafik yang ketiga. Keadaan di mana garis D sama dengan AR sama dengan MR. Menyinggung kurva AFC dan garis D1 sama dengan AR1 sama dengan MR1. Berada di bawah
kurva AFC. Jika perusahaan menghadapi keadaan seperti ini, maka tidak ada gunanya perusahaan menjalankan usahanya. Meskipun perusahaan menghasilkan barang, tetapi sama sekali tidak mendapatkan peroleh pendapatan untuk menutupi biaya tetap yang dikeluarkannya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Tiara. Selanjutnya ada biaya marginal dan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan perkaitan di antara harga suatu barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang memang harus dikeluarkan dalam memproduksi setiap unit tambahan dari sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam gambar 11.7, 1 ditunjukkan keseimbangan suatu perusahaan pada berbagai tingkat harga. Pada permulaannya dimisalkan harga di pasar P1. Pada harga ini titik minimum AFC adalah sama dengan harga. Maka perusahaan dalam keadaan menutup perusahaan. Tetapi katakanlah bahwa ia tidak ingin menutup perusahaan. Ia akan terus memproduksi. Untuk meminimumkan kerugiannya, perusahaan akan memproduksi pada keadaan di mana MC sama dengan MR. Keadaan itu tercapai pada titik E1. Maka pada harga P1, perusahaan akan menghasilkan barang sebanyak Q1. Sekiranya harga menjadi P2, perusahaan akan menyesuaikan tingkat produksinya. Dengan perubahan ini, untuk meminimumkan kerugiannya, sekali lagi ia akan memproduksi pada keadaan di mana MC sama dengan MR. Dan pada harga P2, ini akan tercapai pada titik E2. Maka pada harga P2, perusahaan akan memproduksi sebanyak Q2. Oleh karena pada harga P3, selanjutnya ada biaya marginal dan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan perkaitan di antara harga suatu barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang memang harus dikeluarkan dalam memproduksi setiap unit tambahan dari sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kita masuk ke kurva penawaran perusahaan. Dalam gambar 11.7 ditunjukkan keseimbangan suatu perusahaan pada berbagai tingkat harga. Pada permulaannya dimisalkan tingkat harga di pasar adalah P1. Pada harga ini titik minimum AFC adalah sama dengan harga, maka perusahaan dalam keadaan menutup perusahaan. Tetapi katakanlah bahwa ia tidak ingin menutup perusahaan, ia akan terus memproduksi. Untuk meminimumkan kerugiannya, perusahaan akan memproduksi pada keadaan di mana MC sama dengan MR. Keadaan itu tercapai pada titik E1. Maka pada harga P1, perusahaan akan menghasilkan barang sebanyak Q1. Sekiranya harga menjadi P2, perusahaan akan menyesuaikan tingkat produksinya dengan perubahan ini. Untuk meminimumkan kerugiannya, sekali lagi ia akan memproduksi pada keadaan di mana MC sama dengan MR, dan pada harga P2 ini akan tercapai pada titik E2. Maka pada harga P2, perusahaan akan memproduksi sebanyak Q2. Pada harga P3 dan P4, perusahaan sudah memperoleh keuntungan luar biasa. Oleh karena pada harga P3, keadaan di mana MC sama dengan MR dicapai pada E3. Dan pada harga P4, ia dicapai pada E4. Maka untuk memaksimumkan keuntungan, pada harga P3 perusahaan akan memproduksi sebanyak Q3 dan pada harga P4 perusahaan akan memproduksi sebanyak Q4. Next. Dalam gambar 11.7 yang 2 ditunjukkan kembali titik-titik keseimbangan yang terdapat dalam gambar 11.7.1. Titik A menggambarkan keadaan yang ditunjukkan oleh I1. Yaitu pada harga P1, perusahaan akan memproduksikan dan menjual sebanyak I1. Titik-titik B, C, dan D berturut-turut menunjukkan keadaan yang digambarkan oleh E2, E3, dan E4. Maka kurva SS, yaitu kurva yang digambarkan melalui titik A, B, C, dan D adalah kurva penawaran dari perusahaan tersebut, karena ia menggambarkan perkaitan di antara tingkat harga dan jumlah barang yang diproduksikan dan ditawarkan oleh perusahaan tersebut di pasar. Industri. Kurva penawaran dari suatu industri dalam pasar persaingan sempurna meliputi seluruh jumlah penawaran dari semua perusahaan yang ada dalam industri itu. Bagaimana kurva penawaran suatu industri yang diperoleh atau diwujudkan dapat diterangkan dengan menggunakan suatu contoh sederhana.
yaitu yang dikemukakan dalam gambar 11.8. Misalkan suatu industri dalam pasar persaingan sempurna meliputi 3 buah perusahaan. Perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Kurva penawaran masing-masing perusahaan yang terbentuk berdasarkan biaya marginal perusahaan tersebut digambarkan oleh kurva SA, SB, dan SC dalam gambar 11.8i. Hingga 11.8 yang ketiga. Berdasarkan kepada kurva-kurva ini, dalam gambar 11.84 dibentuk kurva penawaran dari industri tersebut. Pada harga P1, hanya perusahaan C yang akan produksi dan menawarkan barang, yaitu sebanyak 14 unit. Titik K menggambarkan keadaan ini. Pada harga P2, perusahaan A dan C akan menawarkan barang di pasar, yaitu sebanyak 33 unit. 15 unit diproduksikan oleh perusahaan A dan 18 unit oleh perusahaan C. Keadaan ini ditunjukkan oleh titik A. Pada harga P3 dan P4, ketiga perusahaan akan menawarkan barangnya ke pasar. Jumlah penawaran pada harga P3 adalah 61 unit. 23 tambah 14 tambah 24. Dan ini digambarkan oleh titik M. Sedangkan jumlah penawaran pada harga P4 adalah 90 unit. 38, 18 tambah 34. Dan ia digambarkan oleh titik N. Dengan menghubungkan titik K, L, M, dan N, terbentuk kurva SS yang menunjukkan penawaran industri atau penawaran barang yang berlaku di pasar persaingan sempurna tersebut, yang terdiri dari gabungan penawaran 3 perusahaan tersebut. Yang keempat adalah operasi perusahaan dan industri jangka panjang. Perusahaan dan industri dapat melakukan beberapa tertentu dalam jangka panjang yang tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek, yaitu memberlakukan kemajuan teknologi, menaikkan upah tenaga kerja, dan menaikkan harga barang. Analisis ini bertujuan untuk menyesuaikan perubahan yang ada dalam keadaan pasar. Keadaan tersebut bisa berupa permintaan bertambah dan permintaan berkurang. Efek perubahan yang mempengaruhi biaya produksi yaitu perubahan akibat permintaan. Pada gambar 11.9 itu menggambarkan permintaan dan penawaran dalam industri yang terdiri dari 1.000 perusahaan. Permintaan dalam pasar adalah D0 dan penawaran adalah S0. Maka harga pasar adalah P0 dan barang yang diperjualbelikan ada 40.000 unit. Ada 1.000 perusahaan dan setiap perusahaan memiliki kurva yang sama. Maka setiap perusahaan akan menghasilkan 40 unit. Harga P0 perusahaan dapat untung normal. Dalam masa berikutnya, permintaan bertambah dari D0 menjadi D1 akibat harga naik menjadi P1. Dan jumlah ditawarkan di pasar bertambah menjadi 48.000. Dan setiap perusahaan memproduksi menjadi 48 unit. Dilihat dari gambar 11.9 yang pertama, kenaikan dari harga P0 menjadi P1 menyebabkan setiap perusahaan mendapatkan keuntungan yang melebihi normal. Ini adalah daya tarik kepada perusahaan baru untuk masuk ke industri. Hal ini akan berlangsung sehingga keuntungan melebihi normal ini tidak terwujud lagi, berarti pemasukan perusahaan baru akan terus berlangsung sehingga penawaran menjadi S1 dan harga kembali menjadi P0. Jumlah barang yang diperjualbelikan menjadi 60.000 unit, sedangkan perusahaan memproduksi sebanyak seperti pada keadaan semula, yaitu 40 unit, yang berarti jumlah perusahaan yang ada di industri menjadi berkurang 1.500. Penyesuaian akibat kemerosotan permintaan. Pada gambar 11.0, pada mulanya, pemisahan digunakan dalam uraian sebelum ini, digunakan juga pada kurva ini, yaitu permintaan D0 dan penawaran S0, dan demikian harga adalah P0, dan barang yang diperjualbelikan juga 40.000 unit. Misalkan dalam industri ada 1.000 perusahaan, maka setiap perusahaan akan menghasilkan 40 unit. Gambar tersebut menunjukkan bahwa pemisahan-pemisahan itu hanya dapat keuntungan normal. Sedangkan dalam pasar turun dari D0 menjadi D1. Perubahan ini menyebabkan harga turun dari P0 menjadi P1
yang selanjutnya menyebabkan jumlah barang yang diperjualbelikan dari 4.000 unit turun menjadi 34.000 unit. Dengan demikian, setiap perusahaan memproduksi sebanyak 34 unit. Harga baru adalah lebih rendah dari biaya rata paling minimum, karena setiap perusahaan mengalami kerugian. Pada akhir penawaran oleh kurva S1 dan penawaran yang seperti itu menyebabkan harga kembali P0. Sekarang jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar hanya sebanyak 28.000. Sedangkan setiap perusahaan telah kembali menghasilkan sebanyak 40 unit. Dengan demikian, jumlah perusahaan berkurang, yaitu yang awalnya berjumlah 1.000, sekarang hanya terdapat 28.000 per 40 atau sama dengan 700 perusahaan. Berdasarkan sifat perubahan biaya produksi dalam jangka panjang, kurva penawaran industri dalam pasar persaingan sempurna dibedakan menjadi 3 yang dipengaruhi oleh biaya produksi, yaitu biaya jangka panjang yang tidak berubah, kedua biaya jangka panjang yang semakin meningkat, dan yang terakhir biaya jangka panjang yang semakin menurun. Industri biaya tetap. Industri ini adalah industri yang dapat mengalami kenaikan atau penurunan, seperti pada gambar 11.11 yang menunjukkan perubahan biaya dalam perusahaan, menunjukkan kurva penawaran jangka panjang dalam industri. Pada mulanya permintaan pasar adalah D0 dan harga permintaan dan penawaran adalah P0. Maka titik E0 adalah titik keseimbangan dan jumlah barang yang diperjualbelikan menjadi 40.000 unit. Misal, permintaan naik menjadi 1 dan ini menjadi penyebab kenaikan harga. Tetapi setelah proses penyesuaian berlangsung, pada akhirnya harga kembali pada tingkat P0 dan titik E1 adalah titik keseimbangan yang baru dalam industri, dan dalam keadaan yang baru ini jumlah barang yang diperjualbelikan naik menjadi 60.000 unit. Sesudah itu dimisalkan permintaan turun menjadi D2. Sebelum ada penyesuaian dan penawaran jangka pendek, harga turun di bawah P0, tetapi pada akhirnya sebagai akibat dari penawaran, harga kembali ke tingkat P0, maka E2 merupakan tingkat keseimbangan yang baru, dan jumlah barang yang diperjualbelikan menurut industri biaya tetap, yaitu kurva penawaran jangka panjang dalam industri bisnis. Seperti pada gambar 11.11 yang menunjukkan perubahan biaya dalam perusahaan dan menunjukkan kurva jangka panjang dalam industri. Pada mulanya, permintaan pasar adalah D0 dan harga adalah P0. Titik E0 adalah titik keseimbangan dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 40.000 unit. Kemudian permintaan naik menjadi D1 dan menyebabkan kenaikan harga. Tetapi proses penyesuaian berlangsung dan pada akhirnya kembali pada tingkat P0 dan titik E1 sebagai titik keseimbangan yang baru dalam industri. Dalam keadaan ini jumlah barang yang diperjualbelikan naik menjadi 60.000 unit. Sudah itu dimisalkan permintaan turun menjadi D2. Sebelum ada penyesuaian dalam penawaran, jangka pendek harga turun menjadi di bawah P0, maka E2 menjadi titik keseimbangan baru dengan jumlah barang yang diperjualbelikan menurun menjadi 28.000 unit. Kalau dibuat garis melalui E0, E1 dan E2, diperoleh garis SS yang sejajar dengan sumbu yang datar, dan garis ini adalah kurva penawaran jangka panjang yang diwujudkan dalam industri apabila biaya produksi tidak mengalami perubahan dalam jangka panjang. Biaya produksi perusahaan akan tetap di dalam jangka panjang seperti yang ditunjukkan pada gambar 11.11 dan kurva AC dan MC tidak mengalami perubahan. Ialah kurva jangka panjang dalam industri dengan biaya produksi adalah tetap dalam jangka panjang kuranglah mendekati kenyataan yang sebenarnya pada wujudnya. Hal ini disebabkan oleh harga faktor-faktor produksi yang semakin bertambah tinggi dan kenaikan biaya produksi akan mempengaruhi kurva penawaran jangka panjang
dalam industri seperti yang ditunjukkan pada gambar 11.12. Pada gambar tersebut, bagian 1 menunjukkan bahwa perubahan biaya dalam industri dan bagian 2 menunjukkan bentuk kurva penawaran jangka panjang. Misal, permintaan adalah D0 dan harga pasar adalah P0. Maka keseimbangan adalah pada E0 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 30.000 unit. Kurva biaya rata-rata dan marginal adalah AC0 dan MC0 dan setiap perusahaan menghasilkan 50 unit, yang berarti jumlah perusahaan adalah 30.000 dibagi 50, yaitu 600 perusahaan. Dikatakanlah bahwa permintaan bertambah menjadi D1, perusahaan akan menambah faktor-faktor biaya produksi yang digunakan dan menyebabkan kenaikan harga faktor produksi dan biaya produksi pada keseimbangan berikutnya. Maka biaya rata-rata dan marginal mencapai AC dan MC. 1. Yang harga kecenderungannya mencapai P1. Dengan demikian, E1 merupakan keseimbangan industri dan jumlah barang yang diperjualbelikan naik menjadi 42.000 unit dan masing-masing perusahaan menghasilkan sebanyak 60 unit dan jumlah perusahaan dalam industri menjadi 700 perusahaan. Jika kita misalkan kembali bahwa permintaan bertambah lagi dan menyebabkan perusahaan menambah penggunaan faktor produksi, hal ini dapat mempertinggi harga faktor produksi. Biaya rata-rata dan marginal akan menjadi seperti yang ditunjukkan pada AC2 dan MC2, yang cenderung mencapai P2, dan dalam keadaan ini keseimbangan dalam pasar akan mencapai E2 dalam jumlah yang diperjualbelikan adalah 60.000 unit karena setiap perusahaan menghasilkan 80.000. Maka jumlah perusahaan bertambah menjadi 750 perusahaan. Dengan menarik garis dari E0, E1, dan E2 akan diperoleh kurva penawaran jangka panjang dalam industri, yaitu kurva SS. Kurva itu naik dari kiri bawah dan ke kanan atas, dan ini menggambarkan bahwa dalam jangka panjang semakin banyak jumlah yang dihasilkan, maka semakin tinggi biaya yang diproduksi per unitnya. Berikutnya ialah industri biaya menurun. Berlakunya penurunan biaya industri dalam suatu industri pada umumnya ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dalam industri tersebut dan perbaikan di industri lain. Misalnya industri A menghasilkan bahan mentah kepada industri tersebut, maka industri lain tersebut menghadapi permintaan yang bertambah banyak, dapat menikmati skala ekonomi dan memungkinkan menjual barangnya dengan harga yang lumayan murah. 11.13 dicerminkan bahwa perubahan biaya rata-rata dan marginal seperti ditunjukkan oleh AC0 dan MC0 menjadi AC1 dan MC1 dan menjadi AC2 dan MC2. Analisis ini dibuat untuk pemisalan bahwa pengurangan biaya disebabkan oleh bahan mentah akan lebih murah harganya. Misalnya ada permulaan permintaan yang wujudnya adalah industri adalah D0 dan biaya produksi perusahaan adalah seperti ditunjukkan oleh kurva AC0, maka harga pasar akan mencapai P0 dan titik E0 adalah keseimbangan baru dalam industri. Seterusnya permintaan akan ditambahkan menjadi D1 dan memproduksi lebih banyak lagi, maka permintaan mereka ke atas bahan mentah terus bertambah. Industri penghasil bahan mentah akan mengalami skala ekonomi dengan ia dapat menjual bahan mentah dengan harga yang lebih murah. Akibat ini dapat menimbulkan perusahaan mengalami penurunan biaya, yaitu AC menjadi AC1 dalam keadaan seperti harga cenderung untuk mencapai P1 dan keseimbangan industri yang baru pada titik E1. Dengan cara yang sama dapat diterangkan efek yang berlaku bahwa apabila permintaan naik lagi menjadi D2, pada akhirnya harga kembali mencapai P2 dan keseimbangan yang baru adalah pada titik E2. Garis SS-nya yaitu melalui E0, E1, dan E2 yang merupakan kurva jangka panjang dalam industri yang mengalami penurunan biaya. Selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya Mutia. Selanjutnya, 5 kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Sumber-sumber daya digunakan secara efisiensi apabila A. Seluruh sumber-sumber daya yang tersedia sepenuhnya digunakan.
B. Penggunaannya yang sekarang telah memaksimumkan kesejahteraan masyarakat sama efisiensi produktif. Untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Yang kedua, industri secara keseluruhan harus memproduksi bukan barang pada biaya rata-rata yang paling rendah. 3. Dalam jangka panjang, efisiensi produktif selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Efisiensi alokatif. Yang pertama, harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksikan barang tersebut. Jika harga biaya marginal, maka produksi berbagai macam barang dalam perekonomian akan memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, dalam jangka panjang, jika harga sama dengan hasil penjualan, marginal sama dengan biaya marginal, maka pasar persaingan sempurna mencapai efisiensi alokatif. Kedua, kebebasan bertindak dan memilih di dalam pasar yang bebas tidak. Seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis-jenis barang yang diproduksikan. Begitu pula dalam menentukan faktor-faktor produksi yang digunakan di masyarakat, efisienlah yang menjadi faktor yang menentukan pengalokasiannya. Beberapa kritik terhadap persaingan sempurna tidak mendorong inovasi, yaitu dalam pasar persaingan sempurna, teknologi dapat dicontoh dengan mudah oleh perusahaan lain. Sebagai akibatnya, suatu perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan yang kekal dari pengembangan teknologi dan teknik produksi yang baru tersebut. Yang kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Di dalam menilai efisiensi perusahaan, yang diperhatikan adalah cara perusahaan itu menggunakan sumber-sumber daya. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen, yaitu karena barang yang dihasil perusahaan-perusahaan adalah 100% sama, konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Yang keempat, biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Di dalam mengatakan biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum atau tersirat yang tidak dinyatakan, permisalan bahwa biaya produksi tidak berbeda. Yang kelima, distribusi pendapatan tidak selalu merata. Suatu cocok distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Pola permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisiensi. Kalau distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber-sumber daya yang dilokasi secara efisiensi akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya. Sekian penjelasan dari saya. Sekian untuk presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih Bu Iola. Salam dari kelompok 1. Salam.